kaya, pesta, wanita, kilatan kamera. Itu kata-kata yang cukup menggambarkan Hollywood. Ironinya, banyak orang setuju dengan statement ini kecuali mereka-mereka yang sudah terlibat langsung di dalamnya. I really do not like Hollywood. It is not for me. The business really scares me. Di antara sekian banyak ketakutan, perusahaan produksi menjadi salah satu entitas yang paling mereka takuti. Posisi perusahaan produksi yang menjadi satu-satunya sarana bagi artis untuk menampilkan skill dan karyanya, membuat perusahaan-perusahaan ini memiliki kontrol penuh atas kelanjutan atau kehancuran karirnya mereka. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa rela dilecehkan demi mengamankan posisinya. Tapi era gelap ini perlahan berakhir dengan hadirnya sosial media. Bukan hanya artis, sosial media juga membuat semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memamerkan karya-karya mereka. YouTube menjadi salah satu sosial media yang telah menyediakan sarana ini dan telah membantu jutaan manusia mencapai puncak potensinya. Sama seperti artis dan jutaan manusia ini, YouTube juga ingin merasakan puncak potensinya sendiri. Di satu sisi, keinginan ini terasa wajar. Tapi di sisi lain, keinginan inilah yang kemudian membuat YouTube terjatuh ke dalam dilema tak berujung yang akan berdampak buruk untuk semua pihak. Tell you right now, Alphabet Inc., Google, YouTube, you guys are going in the wrong direction. There's your video! I think YouTube sucks now. I built This is the world's most tried deliver. Why does every YouTube video feel the same? Tempat untuk mengekspresikan dan mempromosikan diri. Itu konsep awal di balik terciptanya YouTube. Sudah pasti, kreator yang ingin mempromosikan dirinya berusaha untuk men-sharing karya terbaik yang mampu mereka buat. Keragaman karya dan keunikan ide inilah yang kemudian membuat YouTube berkembang pesat. Dengan tujuan memperluas dan meningkatkan kualitas layanan, YouTube tentunya harus mengupgrade kualitas software hardware-nya mereka. Mustahil melakukan ini tanpa uang. Iklan akhirnya menjadi solusi atas permasalahan ini. Sistem iklan di YouTube tidak sama seperti di TV. Jika TV memasang tarif pasti untuk sebuah iklan tanpa memperdulikan produk tersebut laku atau tidak, iklan di YouTube bergantung pada rasio klik. Semakin tinggi angka klik sebuah iklan, semakin tinggi pula bayaran yang akan pengiklan bayarkan kepada YouTube untuk mendapatkan jumlah klik maksimal. Artinya, YouTube memerlukan lebih banyak pengunjung untuk meningkatkan kemungkinan dikliknya sebuah iklan. Mustahil melakukan ini jika YouTube hanya mengandalkan konten dari konten kreator idealis dan perfeksionis. Durasi pengerjaan konten mereka yang memakan waktu lama membuat YouTube kekurangan konten untuk memancing datangnya penonton-penonton baru. Untuk membuatnya lebih menarik, YouTube pun memperkenalkan program AdSense. Selain dapat memancing kreator-kreator baru termasuk korporasi, program ini juga diharapkan bisa memancing kreator-kreator lama untuk lebih giat mengupload konten-konten baru mereka. Di satu sisi, taktik ini memang sukses menambah jumlah konten di YouTube. Tapi di sisi lain, taktik ini juga membuat konten kreator terpisah menjadi 3 jenis. Konten kreator yang menjual ide, konten kreator yang menjual kuantitas, dan konten kreator yang menjual keduanya. Ketika konten kreator yang menjual ide hanya mampu mengupload satu konten dalam tempo waktu yang lama, kreator yang menjual kuantitas bisa mengupload konten baru setiap harinya. Walaupun demikian, pada akhirnya effort yang dikeluarkan kedua konten kreator ini akan sama saja. Konten kreator yang menjual ide bekerja keras untuk idenya. Konten kreator yang menjual kuantitas bekerja keras untuk jumlah kontennya. Posisi paling unik justru berada pada konten kreator yang menjual keduanya. Hanya ada 2 cara bagi mereka untuk mengejar kuantitas tanpa mengurangi keunikan video-video mereka. Membentuk sebuah tim atau membentuk sebuah personality. Tapi satu hal yang pasti, semakin mereka mendorong dirinya ke arah kuantitas, semakin formulatif pula video-video yang akan mereka buat nantinya. Karena terlihat lebih mudah, banyak konten kreator baru ikut-ikutan menjual konten kuantitas. Format dan layout tampilan YouTube berbeda jauh dengan Instagram ataupun TikTok. YouTube tidak memiliki cukup ruang dan waktu untuk menampilkan jumlah konten sebanyak Instagram ataupun TikTok. That's why, di TikTok ataupun Instagram, siapa saja berpeluang besar untuk menjadi FYP. Disinilah permasalahan muncul. Banyaknya konten kreator baru yang memilih menjual kuantitas membuat YouTube kebanjiran konten-konten baru mereka yang membuat konten dari kreator yang menjual ide menjadi tenggelam. Tidak banyak dari mereka yang kuat untuk bertahan ketika konten yang digarap dalam waktu 1-2 bulan
tidak mendapatkan kesempatan untuk disarankan kepada penonton. Jika tidak berhenti total, beberapa dari mereka justru akan ikut-ikutan menjual konten kuantitas juga. Terjadilah permasalahan kedua. Semakin lama, semakin susah menemukan konten kreator yang menjual ide di platform YouTube. Tapi at the end of the day, jika hal tersebut tidak berpengaruh pada jumlah pengunjung platform mereka, YouTube tidak akan peduli. Sebuah mindset yang justru membawa mereka ke permasalahan ketiga. Ketika kreator yang menjual ide mengandalkan rasa percaya penonton terhadap keunikan video yang mereka buat, kreator kuantitas hanya mengandalkan rasa penasaran penonton. Mereka menonton video bukan untuk merasakan pengalaman, tapi hanya untuk mencari sebuah jawaban. Skip opening, langsung to the point, abaikan saja ending. Celakanya, perusahaan lain menjadikan ini sebagai sebuah peluang. Platform video pendek pun mulai bermunculan. Tapi YouTube adalah perusahaan besar. Tentu, dengan gampangnya mereka membuat sesuatu yang sama dan bisa dimonetisasi pula. Perpaduan konten panjang dengan konten pendek inilah yang kemudian membuat YouTube sekali lagi menjadi platform video terbesar. Coba Anda perhatikan, semua masalah yang muncul di YouTube berawal dari iklan. Dan menariknya, semua masalah itu juga diselesaikan oleh iklan. Di satu sisi, iklan sukses membentuk YouTube yang sekarang. Platform yang bisa memberi dan menerima wawasan, menyediakan dan menikmati hiburan. Tapi di sisi lain, iklan tersebutlah yang kemudian membuat YouTube jatuh ke dalam perang ekonomi atensi. Semuanya berperang untuk mendapatkan atensi penonton. Semakin lama penonton menghabiskan waktu di sana, semakin besar pula keuntungan yang mereka dapatkan. Tidak ada output lain dari perang ekonomi atensi selain menghancurkan atau dihancurkan. Hanya ada satu pihak yang bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anda bisa menukar atensi Anda yang seharusnya dipergunakan untuk membangun karir, membina relasi, memperbaiki ekonomi, dengan segudang informasi yang tidak perlu Anda ketahui, tidak butuh Anda dengar, tidak layak Anda tonton. Atau Anda bisa memilih untuk bijak dalam mengkonsumsi informasi. What the fuck have you done lately?